Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah skenario yang berdasarkan dari sebuah proyek bernama Dinding Belakang. Ini adalah sebuah proyek film pendek yang sudah kami garap sebelumnya dan akan kami jadikan sebagai bahan untuk pembelajaran dalam proses pembuatan skenario pada kali ini. Sebelum kita membuat sebuah skenario, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh sebelumnya. Di antaranya ada premis, kemudian sinopsis, treatment, baru setelah itu kita bisa membuat sebuah skenario dalam bentuk yang utuh. Yang pertama adalah premis. Di sini saya sudah membuat premis dari proyek Dinding Belakang. Akan kita coba bedah premis pada kali ini. Jadi sebelum itu saya ingin sedikit menjelaskan bahwa premis itu adalah beberapa kata yang bisa menjelaskan tentang alur cerita film kita atau alur cerita film pendek kita. Nah, susunan kata tersebut haruslah terdiri dari 3 struktur ataupun 3 babak. Atau dalam istilah penulisan di dalam film biasanya dikenal dengan plot 3 babak. Jadi pada alur tersebut harus terdapat pengenalan karakter, kemudian komplikasi masalah, dan penyelesaian. Seperti pada proyek kita kali ini, saya sudah meng-highlight pengenalan karakter, saya highlight dengan warna biru, kemudian komplikasi masalah dengan warna kuning, dan penyelesaian dengan warna hijau. Baik, kita baca sedikit. Di sini premisnya adalah seorang siswa yang menyukai seni mural menemukan bahwa banyak siswa yang bolos dan tidak mengikuti kegiatan belajar dengan baik di sekolahnya. Nah, ini adalah pengenalan karakter. Di sini kita mencoba mengenalkan karakter utama kita bahwa dia adalah seorang siswa dan dia menyukai seni mural. Dan dia mendapati bahwa di sekolah dia itu ada banyak siswa yang bolos sekolah, tidak disiplin. Nah, ini menjadi sebuah dasar, menjadi pengantar bagaimana film kita akan berjalan ke depannya. Jadi karakternya, situasinya kita kenalkan dulu di awal untuk kemudian akan menyambung kepada masalah-masalah, konflik-konflik yang terjadi sampai semuanya selesai. Nah, ini tadi adalah pengenalan karakter yang biru, kemudian kita masuk kepada lanjutannya. Ia tergerak untuk membuat mural yang berisikan pesan tentang kedisiplinan agar menjadi pengingat bagi siswa lainnya. Karya muralnya berhasil membuat jumlah siswa bolos menurun secara drastis. Nah, ini adalah komplikasi masalah. Apa yang terjadi di dalam alur film kita gitu. Konflik-konflik apa yang akan muncul atau bagaimana perjuangan si karakter utama untuk dia bisa mencapai penyelesaian pada film kita. Nah, karena ini masih bentuk premis, jadi kita hanya baru menjelaskan alur cerita kita ini dalam bentuk yang masih sangat ringkas, masih dalam bentuk beberapa baris saja. Kemudian di part terakhir ada yang namanya penyelesaian atau resolusi, dan ia pun mendapatkan apresiasi dari sekolah atas apa yang sudah dilakukan, yaitu dia sudah membuat sebuah mural yang berisikan pesan tentang kedisiplinan yang itu dapat menjadi pengingat kepada siswa yang tidak disiplin agar bisa mengubah kebiasaannya. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana alur cerita di film kita itu akan berjalan nantinya. Nah, setelah kita memiliki sebuah premis yang di dalamnya sudah ada plot 3 babak, ada pengenalan karakter, komplikasi masalah, kemudian penyelesaian. Setelah ini baru kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan sinopsis. Oke, ini adalah sinopsis dari proyek film pendek Dinding Belakang. Jadi sederhananya sinopsis adalah pengembangan dari premis. Ketika premis kita sudah membuat struktur 3 babak atau plot 3 babak, yang ada pengenalan karakter, komplikasi masalah, kemudian penyelesaian. Nah, di sinopsis, kita harus membuat alur pendek yang sudah kita buat sebelumnya di premis menjadi lebih detail. Seperti yang sudah tampil di layar ini.
Nah, saya juga sudah meng-highlight berdasarkan pembagian-pembagian pembabakan seperti sebelumnya. Yang biru adalah pengenalan karakter, yang kuning adalah bagian dari komplikasi masalah di film ini, dan yang hijau adalah penyelesaian masalahnya. Oke, kita coba baca. Pengenalan karakter. Arzi, seorang siswa yang kreatif dan menyukai dunia seni mural, menemukan bahwa banyak siswa yang bolos dan tidak mengikuti kegiatan belajar dengan baik di sekolahnya. Oke, itu adalah pengenalan karakternya. Sedikit lebih panjang dari di premis kita. Oke, kemudian kita masuk ke komplikasi masalah. Diam-diam, Arzi menciptakan mural yang inspiratif dan penuh makna di dinding belakang, yang sering digunakan siswa-siswa bolos untuk keluar dari pekarangan sekolah. Mural tersebut berisikan gambaran tentang bagaimana masa depan mereka jika terus-menerus bolos sekolah. Arzi berharap mural itu dapat memotivasi siswa-siswa di sekolahnya untuk lebih disiplin dan rajin dalam mengikuti kegiatan sekolah. Sejak saat itu, jumlah siswa yang bolos menurun drastis. Pak Tio dan Pak Reja sebagai guru yang menangani siswa yang bolos sangat terkesan dengan perubahan positif yang terjadi dan penasaran tentang siapa pembuat mural tersebut. Saat mereka mengecek langsung di lokasi mural, mereka mendapati sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Arzi adalah pembuat mural tersebut. Nah, sebelumnya kita sudah menghadirkan komplikasi masalah di premis, tapi belum sedetail apa yang kita buat, apa yang kita jelaskan di dalam sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah pendetailan dari premis yang dengan adanya sinopsis, alur cerita film yang akan kita buat lebih tergambar lagi, lebih jelas lagi akan seperti apa. Jadi ketika kita nantinya akan membuat skenario, kita sudah punya gambaran yang lebih luas, yang lebih detail tentang isi dari film kita nantinya. Oke, tadi pengenalan karakter sudah, komplikasi masalah sudah, dan yang terakhir kita masuk kepada penyelesaian. Sebagai penghargaan atas kreativitas dan usaha Arzi, Pak Tio dan Pak Reza memberikan sertifikat penghargaan kepada Arzi. Arzi merasa bangga dan bahagia atas apresiasi yang diberikan, sekaligus ia ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa seni bukan hanya tentang estetika, namun juga tentang tanggung jawab moral dan etika. Oke, jadi selain daripada mempermudah kita untuk menjabarkan atau mendetailkan alur film kita di skenario, sinopsis juga membantu kita menjaga pagar-pagar plot. Jadi kita sudah tahu part mana yang menjadi bagian dari pengenalan karakter, apa isinya, dan yang menjadi komplikasi masalah itu apa, yang menjadi penyelesaian masalah itu apa saja, sehingga ketika kita panjangkan cerita ini, kita tidak saling menyeberang antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi ketika kita ingin mendevelop pengenalan karakter dengan lebih luas, kita tidak membuat sebuah cerita yang masuk ke komplikasi masalah, tapi kita tetap menghadirkan cerita yang masih mendukung kepada pengenalan karakter. Begitu juga ketika kita ingin mendetailkan lagi masalah-masalah atau menambah konflik-konflik yang terjadi di film kita, maka kita harus membaca komplikasi masalah yang ada pada sinopsis kita itu seputaran apa aja. Jadi kita hanya akan menambah hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang sudah kita jabarkan di sinopsis kita. Begitu juga dengan penyelesaian. Baik, untuk sinopsis mungkin hanya seperti itu. Nah, setelah kita punya premis, kemudian kita kembangkan menjadi sinopsis, dan sudah lebih detail alur yang ada pada film kita nantinya, kemudian kita bisa saja jika langsung membuat skenario, tapi agar proses pembuatan lebih terstruktur, lebih rapi, dan bahkan lebih memudahkan, ada satu tahap lagi yang harus kita lakukan, yaitu pembuatan treatment. Nah, ini dia adalah treatment dari proyek film pendek Dinding Belakang. Nah, treatment itu adalah rentetan kejadian-kejadian yang akan terjadi di film kita dibagi berdasarkan scene. Jadi nanti ada scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Nah, scene itu sendiri adalah pembagian berdasarkan tempat dan ruang. Jadi misalnya ada satu adegan yang terjadi di dalam rumah, kemudian lanjutannya adalah adegan yang terjadi di tempat lain ataupun di luar rumah misalkan. Nah, itu adalah dua scene yang berbeda. Di dalam rumah itu adalah satu scene, dan di luar rumah ataupun di tempat lain adalah scene
lain lagi. Katakanlah scene 2 atau seterusnya. Nah, jadi setiap satu tempat yang ada adegan di film kita, yang ada kejadian di film kita, maka itu akan kita detailkan apa saja adegan yang ada pada scene tersebut atau pada tempat tersebut. Contohnya di sini di kamar Arzi. Nah, film ini dimulai dengan kejadian yang terjadi di kamar Arzi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke apa kejadian yang terjadi, nah ini sudah saya tanda dengan warna biru kejadiannya. Kita fokus dulu ke tulisan yang sudah saya highlight dengan warna kuning ini. Nah, ini disebut dengan scene heading, ya, atau bagian kepala dari scene. Scene heading ini terdiri dari pertama, nomor scene. Ini adalah urutan nomor berdasarkan tempat yang seperti saya jelaskan sebelumnya, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian ada keterangan ruang. INT ini adalah singkatan dari interior, merujuk kepada sebuah tempat yang syutingnya itu di dalam ruangan. Oke, kalau kita syutingnya nanti di luar ruangan, maka kita buatnya menjadi EXT atau eksterior, seperti pada scene 2 ini, teras rumah. Oke, karena ini di dalam ruangan kamar Arzi, jadi kita harus memberikan info dengan menuliskan INT ataupun interior. Pertama sudah scene number, nomor scene, kemudian dilanjutkan dengan keterangan ruang, dan dilanjutkan lagi dengan keterangan tempat. Di mana tempatnya? Kamar Arzi, kamar mandi, di ruang belajar, ataupun dimanapun. Nah, di film kita ini, scene pembukanya dibuka dengan pemilihan tempat di kamar Arzi. Kemudian yang terakhir yang ada pada scene heading adalah keterangan waktu. Kapan kejadian pada adegan tersebut terjadi? Bukan kapan kita syuting, tapi kapan kejadian itu kita gambarkan. Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, atau kapanpun. Oke, ini adalah scene heading. Nah, di bawahnya ini disebut dengan action ataupun deskripsi. Ini merujuk kepada apa yang akan terjadi dan apa pergerakan yang dilakukan oleh karakter-karakter yang ada pada film kita. Nah, kita coba baca saja. Di scene 1, di tempat pertama pada film kita, ada adegan atau ada kejadian, yaitu tampak satu set marker spidol berwarna terletak di atas meja, dan tampak Arzi 17 sedang berdiri di depan cermin sambil merapikan dasinya. Tampak 2 sertifikat kompetisi mural yang didapat Arzi ditempel di dinding, dan di antara 2 sertifikat tersebut ada satu ruang yang ditempelkan kertas HVS A4 yang bertuliskan spot penghargaan dari sekolah. Lalu Arzi berjalan menuju meja belajar dan memasukkan segala perlengkapan ke dalam tasnya, termasuk hasil karya yang akan dipresentasikan di kelas nanti, dan juga satu set marker yang kemudian dan juga satu set marker. Kemudian Arzi meninggalkan kamar. Nah, ini isinya adalah apa yang akan tampak dan apa yang akan kita lihat ketika kita menonton film pada scene 1 tersebut. Oke, jadi ini kejadiannya yang terjadi pada scene 1. Nah, di dalam treatment, kita sedang di treatment. Di dalam treatment ini, kita hanya boleh menjelaskan tentang scene heading, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan kemudian tentang apa yang terjadi di scene tersebut atau actionnya. Oke, jadi ini akan kita buat sampai selesai. Nah, di sini ada lanjutannya di scene 2, EXT teras rumah pagi, Arzi keluar dari pintu. Nah, setelah dia meninggalkan kamar, kemudian dilanjut dengan Arzi keluar dari pintu rumah dan menyelami ibu 35 dan bapak 38, lalu ibu memberikan Arzi sebuah botol dan tempat makanan sebagai bekal untuk dibawa ke sekolah. Arzi mengambilnya dan sambil berpamitan dengan ibu dan bapak lalu pergi. Tampak bapak dan ibu memperhatikan Arzi. Nah, ini sama saja, ya. Akan kita teruskan terus ini sampai seberapa banyak scene yang kita inginkan atau seberapa jauh adegan yang kita inginkan hadir di film kita. Oke? Ini isinya sama semua, formatnya sama semua. Nah, tadi ada hal yang belum saya jelaskan tentang nama karakter yang dicetak tebal ataupun di bold
kemudian ada angka di dalam kurung. Ini merujuk kepada usia dari si karakter pada film tersebut. Ini tidak harus usia asli si orang yang memerankan karakter ini, tapi usia berapa kita ingin hadirkan si karakter ini di film kita. Agar nanti informasi ini juga akan bisa mempermudah tim makeup ataupun tim wardrobe agar dapat memberi penampilan yang sesuai dengan umur yang kita inginkan bagi karakter itu di film kita. Oke. Dan cetak tebal ini adalah sebuah kebiasaan yang biasa dilakukan para penulis skenario ketika kita pertama kali menyebut seorang karakter atau sebuah karakter di tulisan kita. Ketika kemudian nama dia disebut lagi, maka cukup dengan kapital. Tidak perlu ditebalkan lagi. Nah, sama juga dengan ibu, ketika pertama kali disebut dalam cerita kita, maka dia dicetak tebal, diberikan umur, dan seterusnya. Baik, mungkin ini saja kalau untuk treatment. Nah, kita sudah dapat garis besar ini tentang apa saja isi kejadian yang ada di film kita. Jadi sudah bisa kita bayangkan bagaimana isi dari film kita itu akan berlangsung gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke skenario. Oke, ini adalah skenario dari proyek film pendek Dinding Belakang. Bisa kita lihat ada sedikit keterangan yang sudah saya tuliskan di sini. Untuk pembuatan skenario ada beberapa standar yang harus kita gunakan, yang harus kita pakai. Di antaranya adalah kita harus memakai font bernama Courier, bukan Courier New tapi Courier. Kemudian ukuran fontnya adalah 12 dan kertas yang kita gunakan adalah letter. Di sini ada beberapa elemen tambahan dari treatment. Kalau di treatment kita hanya memiliki scene heading, kemudian action ataupun adegan yang ada pada scene tersebut, di skenario kita sudah bisa menambahkan informasi-informasi tambahan seperti transisi yang pertama. Transisi ini adalah efek, kalau fade in ini efek pembuka dari gelap kemudian terang sehingga nampak visualnya, sehingga nampak gambarnya, lalu adegan berjalan sampai selesai gitu. Oke, jadi fade ini transisi dari gelap ke terang, dari gelap sampai muncul gambarnya. Nah, scene heading sudah kita jelaskan sebelumnya, action juga sudah. Kebetulan sebenarnya di project film yang ini adalah project film pendek yang tidak memiliki dialog. Tapi di sini sudah saya tambahkan satu sampel dialog agar kita bisa mengetahui bagaimana cara penulisan dialog di dalam skenario. Jadi jika kita ingin menambahkan dialog, maka yang harus kita lakukan adalah setelah kita buat keterangan tentang apa yang terjadi di scene tersebut, yaitu action seperti ini, yang seperti pada highlight biru ini. Kemudian kita spasi ke bawah, lalu kita rata tengah. Kita rata tengah, kemudian kita tuliskan nama karakter dengan kapital dan kita bold, misalnya di sini Arzi. Dan di bawah kita berikan sebuah keterangan di dalam kurung yang disebut dengan parenthetical. Kalau ini adalah nama karakter Arzi, dan di bawah ini, keterangan di bawah ini adalah parenthetical namanya. Nah, ini adalah keterangan tentang bagaimana dialog tersebut akan dibawakan. Nah, di sini contohnya semangat. Jadi nanti si Arzi harus membawakan dialog ini dengan bersemangat. Seperti Bismillah, semoga hari ini presentasinya lancar. Misalnya seperti itu. Kalau kita ingin dia membawakannya dengan nada yang flat, maka kita bisa membuat flat ataupun sendu ataupun bahkan sedih dan sesuai yang kita inginkan. Nah, yang di bawah ini sendiri adalah dialognya. Oke, kita lanjut sedikit lagi ke bawah. Ini balik lagi adalah transisi, jadi cut to. Setelah adegan ini, dia akan masuk ke scene 2 dengan transisi cut to. Cut to ini adalah transisi yang hanya langsung potong, jadi langsung disambar dengan adegan selanjutnya tanpa ada efek-efek visual. Oke,
Nah, selebihnya sama seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya. Ada ketika karakter utama muncul, dibuat dengan cetak tebal atau bold, kemudian diberikan keterangan usia si karakter itu di film kita. Oke, ini selebihnya juga sama, ada kartu, dan di sini ada satu transisi lagi. Ada beberapa transisi lagi yang berbeda dari kartu. Nah, ini ada jikat. Jikat ini adalah transisi yang kita gunakan ketika kita ingin kita punya satu adegan ini dan kita ingin masuk ke adegan selanjutnya, tapi sebelum visual, sebelum gambar pada adegan selanjutnya itu muncul, kita ingin audio yang ada pada adegan selanjutnya itu muncul lebih awal. Jadi seolah-olah audionya tuh menyambar sepersekian detik dulu baru masuk gambarnya, baru masuk visualnya. Nah, kondisi seperti itu disebut dengan J-cut dan itu juga termasuk bagian dari transisi, ya, J-cut. Oke. Kemudian ada cut to flashback. Cut to flashback ini kita gunakan ketika kita misalnya di scene 6 sudah kita gambarkan kejadian seperti ini, dan di scene 7 di selanjutnya, lanjutan dari scene 6 itu alurnya kita ingin masuk ke flashback. Jadi si karakter yang sedang menjalankan cerita di scene 6 tersebut dia ingin flashback. Nah, ketika hendak masuk ke flashback, kita harus menggunakan transisi yang namanya cut to flashback. Jadi dia dipotong ke adegan flashback. Nah, ini adalah isi dari flashbacknya. Saya kasih keterangan di scene headingnya biar memudahkan saat produksi, biar kita tahu bahwa ini adalah adegan yang flashback. Kemudian ini ada transisi white flash seperti lampu putih seperti itu saja, singkat. Dan yang terakhir ada flashback cut to. Nah, flashback cut to ini kita gunakan ketika adegan flashbacknya sudah selesai dan kita ingin kembali ke alur realitanya. Jadi tidak lagi flashback. Maka yang kita gunakan adalah flashback cut to. Mungkin itu ya penjelasan tentang skenario dari bagaimana kita mendevelop premis, kemudian sinopsis sudah kita detailkan lagi dari premis, dan kemudian kita bikin dalam bentuk adegan per adegan yang dibungkus dalam scene tempat per tempat di dalam treatment, sehingga kemudian kita bisa sempurnakan lagi menjadi sebuah skenario yang di dalamnya kita bisa menambahkan detail-detail tambahan seperti transisi, dialog, dan sejenisnya, seperti parenthetical dan sejenisnya. Mungkin itu saja. Semoga bisa memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana kita membuat sebuah skenario untuk proyek film pendek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.